Salam kerahiman. Hari ini kita lanjut ya dengan tema Aku Haus, pertemuan yang ke-15. Yang mau kita bahas adalah apa yang dilakukan oleh Suster Faustina. Dia berdoa untuk mereka yang menderita dan sekarat. Dia juga berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Dia berdoa untuk negaranya. Dan yang keempat, Suster Faustina berdoa dan menderita untuk Rusia, untuk negara lain ya. Tapi itu yang hari ini kita mau bahas sama-sama tentang apa yang dilakukan oleh Suster Faustina. Pertama, berdoa untuk mereka yang menderita dan sekarat. Itu ada di 1035. Dalam keadaan situasi sekarang seperti sekarang ini, begitu banyak yang sakit, yang sekarat, bahkan yang meninggal. Dengan masa pandemi seperti sekarang ini, rumah sakit penuh, oksigen nggak ada, kamar penuh. Jadi yang meninggal itu bukan hanya semata-mata kena COVID-19, tapi juga karena terlambat pertolongannya. Ada yang isoman di rumah ya, nggak terlalu parah sebetulnya. Tapi ternyata ada yang meninggal hanya karena dia isoman. Jadi itulah situasi sekarang ini. Banyak yang sakit, banyak yang sekarat, juga yang meninggal. Di 1035 Suster Faustina cerita, petang hari, seorang laki-laki muda sedang menghadapi ajal. Sama ya, dalam masa pandemi juga udah nggak lihat tua, muda, kaya, miskin, perempuan, laki. Yang kita dengar si A masih muda, energik, nggak ada sakit, tiba-tiba meninggal. Si B kaya, uangnya banyak, tapi ternyata juga tidak bisa bertahan, akhirnya meninggal. Ada seorang ibu ya, dia pergi ke satu tempat, ternyata di sana dia kena COVID. Dia pulang ke kota asalnya dengan menggunakan helikopter, dengan harapan di tempat kota asalnya dia bisa ditangani dengan lebih baik. Tapi pada waktu itu malah rumah sakit penuh. Di mana-mana rumah sakit penuh, akhirnya dia meninggal. Itu ceritanya ya. Nah, di sini Suster Faustina cerita pada petang hari dia melihat seorang laki-laki muda sedang menghadapi ajal dan dia sangat menderita. Untuk intensi ini, Suster Faustina katakan, aku mulai mendaras koronka yang telah diajarkan Tuhan kepadaku. Mendaras koronka, ada yang tanya juga, apa sih mendaras? Pengertian saya, kita berdoa koronka dengan suara, didaraskan. Tapi bukan berbicara keras-keras ya, tapi ada suara mendaras koronka, bukan dalam hati. Suster Faustina bilang, aku mendarasnya sampai selesai. Tapi sakratul maut itu terus berlanjut. Jadi si anak muda ini setelah selesai didoakan koronka, dia masih mengalami sakratul maut yang mengerikan. Karena melihat situasi itu, maka Suster Faustina punya inisiatif. Kalau gitu doa koronkanya mau dia ganti dengan litani orang kudus. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara, daraskanlah koronka itu. Jadi Suster Faustina mendengar suara bahwa diminta untuk terus mendaraskan koronka. Dengan situasi seperti ini, karena dia sering berdoa ya, dia pernah juga bercerita bahwa dia berdoa untuk orang yang sedang sekarat, dia berdoa koronka, doa koronka dia belum selesai, ternyata orang itu sudah pulang meninggal dengan tenang. Nah, dengan si anak muda ini, Suster Faustina melihat sesuatu. Kok koronka saya sudah selesai, dia masih mengalami sakratul maut yang mengerikan. Waktu mau merubah menjadi litani orang kudus, tetap dianjurkan untuk terus daras koronka. Akhirnya Suster Faustina paham, mengerti bahwa
harus ada treatment khusus untuk si anak muda ini. Oleh sebab itu, dia katakan anak muda ini membutuhkan bantuan doa dan kerahiman khusus. Jadi, Suster Faustina dengan melihat keadaan yang ada, dia sadar bahwa anak muda ini butuh sesuatu yang lebih, yang khusus. Ya. Jadi ini juga masukan buat kita semua. Bukan berarti kita berdoa koronka untuk orang yang sedang sekarat atau untuk orang yang meninggal ya. Sudah doa koronka ya, sudah selesai. Dibutuhkan kepekaan, dan kalau untuk orang-orang tertentu ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Dan hari ini kita tahu ya, ternyata anak muda ini butuh yang khusus. Oleh sebab itu, Suster Faustina katakan, aku mengurung diri di kamarku. Jadi dia pergi ke kamarnya, dia meniarap di hadapan Allah, dia telungkup, dia tiarap di hadapan Allah, dan memohon kerahiman bagi jiwa itu. Jadi bukan asal-asalan ya, ada tindakan konkret, keseriusan, kesungguhan untuk menolong jiwa si anak muda tersebut. Dia mengunci pintu di kamar, dia tiarap di depan Allah dan memohon kerahiman untuk jiwa tersebut. Tiba-tiba aku merasakan keagungan Allah yang mulia dan keadilannya yang besar. Jadi ada momen di mana Suster Faustina yang aktif ke kamar, tiarap dan memohon, tapi ada momen di mana dia hening dan dia merasakan keagungan Allah dan keadilannya yang besar. Ada saat hening, ada jeda ya, ada saat diam. Aku gemetar ketakutan, tapi tidak berhenti memohon kerahiman Allah bagi jiwa itu. Dengan mengalami situasi itu, bukan berhenti. Walaupun dia merasa ketakutan, tapi dia terus memohon kerahiman untuk jiwa tersebut. Jadi kalau kita mau menolong seseorang, kita dipakai oleh Tuhan untuk menolong seseorang, jangan berhenti di tengah jalan. Lanjut, tetap memohon kerahiman Tuhan untuk jiwa tersebut. Kemudian aku melepaskan salib yang tergantung di dadaku. Action lagi ya, jadi ada urutannya di mana Suster Faustina aktif, kemudian hening, dia merasakan kehadiran Tuhan. Setelah itu dia action lebih lanjut, dia mengambil salib yang dia pakai, yang dia terima pada saat haul. Dia katakan, aku meletakkan pada dada orang yang menghadapi ajal tersebut dan berkata pada Tuhan. Ada tindakan konkretnya ya. Di sini dikatakan, aku meletakkannya pada dada orang yang menghadapi ajal tersebut. Waktu itu dia ada di kamar. Kalau saya menganggapnya bahwa dia membayangkan salib itu ditaruh di atas dada anak muda tersebut. Dan berkata pada Yesus, Yesus, pandanglah jiwa ini dengan cinta yang sama dengan cintamu ketika engkau memandang persembahanku pada hari kaul kekalku. Itu yang diminta oleh Suster Faustina. Yesus, pandanglah jiwa anak muda ini seperti engkau memandang aku pada waktu aku kaul kekal. Dia berharap si anak muda ini mendapatkan kasih dari Tuhan, perhatian dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, kerahiman Tuhan yang sama seperti yang dialami oleh Suster Faustina pada waktu dia mengucapkan kaul. Dan dengan jaminan janji yang engkau sampaikan kepadaku dalam kaitan dengan orang yang menghadapi ajal. Ada banyak janji Tuhan Yesus ya, yang dikatakan oleh Yesus terhadap orang yang menghadapi ajal. Salah satunya dikatakan oleh Yesus, daraskan koronka di samping orang yang sedang menghadapi ajal. Aku akan datang sebagai Juru Selamat yang Maha Rahim, bukan sebagai hakim yang adil. Ada lagi Yesus katakan, aku akan membela dia seperti kemuliaanku sendiri. Ada lagi disebutkan bahwa
Kalau dia bertobat, dia mengaku dosa walaupun cuma 1 kali koronka, maka dia akan menerima rahmat yang sama. Jadi ada banyak janji Tuhan. Dan waktu itu Suster Faustina katakan, dia meletakkan salib di atas dada anak muda itu, dia minta satu, Tuhan Yesus memandang anak muda ini dengan cinta yang sama seperti waktu Suster Faustina menerima Kaul. Dan yang kedua, minta supaya janji-janji Tuhan itu digenapi untuk anak muda ini. Dan mereka yang menyerukan kerahiman Numu atas mereka memperoleh rahmat. Jadi di situ dikatakan, mohon dengan jaminan janji yang kau sampaikan kepadaku dalam kaitan dengan orang yang menghadapi ajal. Jadi orang yang menghadapi ajal supaya diberi rahmat seperti yang Yesus janjikan. Tapi pada saat yang sama Suster Faustina juga minta supaya orang yang mendoakan orang yang sedang sekarat itu juga memperoleh janji-janji Tuhan. Berilah orang ini rahmat untuk bahagia. Itu yang dimohon oleh Suster Faustina. Penderitaannya serta-merta berhenti dan ia meninggal dengan damai. Yang harus dikerjakan oleh kita sebagai devosan kerahiman adalah hal itu. Saya pernah tahu ya, ikut di salah satu komunitas kerahiman di Stella Maris. Mereka setiap jam 3 petang berdoa. Doa untuk yang sakit, doa untuk yang mohon doa, doa juga untuk yang sudah meninggal. Dan luar biasa, kelompok ini berdoa selama 40 hari, setiap hari berdoa untuk yang sudah meninggal selama 40 hari didoakan. Luar biasa. Ya, ini satu pelayanan yang sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Dengan setia dia berdoa supaya jiwa dari orang yang meninggal ini bisa selamat, bisa memperoleh kerahiman Tuhan, bisa mendapatkan janji-janji Tuhan, supaya dia segera bisa menikmati hidup kekal. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, betapa kita harus banyak berdoa untuk orang yang menghadapi ajal. Marilah kita manfaatkan kerahiman sementara masih ada waktu untuk kerahiman. Karena di diary yang lain juga Yesus katakan, kesempatanku untuk menghukum itu tidak terbatas, bisa kapan saja. Tapi sekarang aku memperpanjang masa kerahiman. Oleh sebab itu di sini dikatakan oleh Suster Faustina, marilah kita manfaatkan kerahiman sementara masih ada waktu untuk kerahiman. Suster Faustina juga berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Itu kita bisa baca di nomor 20. Kita semua sudah sering bolak-balik ya membaca teks di nomor 20 tersebut. Di situ memberikan satu gambaran purgatorium kayak apa sih? Ya. Tempat yang berkabut dan penuh dengan api. Di sana ada himpunan besar jiwa-jiwa yang menderita. Dan waktu Suster Faustina tanya, apa sih yang paling membuat kamu sangat menderita? Mereka katakan, kehilangan relasi dengan Allah. Kerinduan akan Allah itu yang paling menyiksa mereka. Jadi jiwa-jiwa di purgatorium itu sudah putus hubungan dengan Tuhan. Maka kita yang masih hidup, mari kita manfaatkan waktu kita untuk bisa terus berelasi dengan Tuhan dalam doa kita. Disebutkan lagi, purgatorium itu adalah ada nyala api yang terus membakar mereka. Kita bayangkan ya, badan kita kebakar sedikit aja rasanya sakit ya. Ini ada api yang terus membakar mereka. Dikatakan juga di situ itu adalah penjara yang penuh penderitaan.
Jadi jiwa-jiwa yang sudah meninggal, yang ada di purgatorium, sedang diproses, dimurnikan, dan itulah yang mereka alami. Ada kabut penuh dengan api, nyala api membakar mereka, dan di sana disebut penjara penderitaan. Waktu Suster Faustina keluar dari purgatorium, dia mendengar satu suara. Kerahimanku tidak menghendaki hal ini, tetapi keadilanku menuntutnya. Sama seperti kalau kita punya anak ya, anak kecil. Anak kita nakal. Karena nakal, kita pukul dia. Itu yang saya alami dulu ya. Tujuannya supaya jangan nakal lagi. Tapi di satu pihak, walaupun kita pukul dia, tapi di pihak lain kita juga merasa sedih, merasa nggak tega, karena harus memukul dia, anak yang kita kasihi. Jadi di sini saya bayangkan Yesus bilang, saya juga nggak mau hukum mereka, tapi keadilanku menuntutnya. Dan sejak saat itu dikatakan oleh Suster Faustina, aku menghayati persekutuan yang lebih erat dengan jiwa-jiwa yang menderita. Dengan melihat keadaan jiwa-jiwa yang menderita di purgatorium, dia merasa berempati, merasa iba, merasa ingin membantu mereka supaya jangan lama-lama di purgatorium, supaya memperingan penderitaan mereka dan supaya mereka segera bisa menikmati hidup kekal. Suster Faustina juga menderita untuk negaranya. Itu ada di 1038. Coba bandingkan dengan kita ya, warga negara Indonesia. Dikatakan, tanah airku Polandia. Kalau saja engkau tahu betapa banyaknya penderitaan dan doa yang kupersembahkan pada Allah bagimu. Dari kata-kata ini kita bisa tahu bahwa Suster Faustina mempersembahkan penderitaan-penderitaan yang dia alami dan juga banyak doa untuk negaranya. Tetapi waspadalah dan muliakanlah Allah yang mengangkat engkau ke atas dan memperlakukan engkau secara istimewa. Dan belajarlah bagaimana bersyukur. Itu yang dikatakan dalam doanya Suster Faustina. Jadi buat kita semua juga kita perlu berdoa buat negara kita. Mengalami penderitaan, persembahkan itu pada Tuhan untuk kesejahteraan negara kita, bangsa kita. Dan jangan jemu-jemu untuk terus berdoa. Berdoa buat negara kita. Kita lahir sebagai warga negara Indonesia bukan kebetulan, pasti Tuhan punya rencana juga. Dan kita sebagai warga negara, kita juga patut, kita juga layak, kita juga wajib berdoa buat negara kita. Yang lain ya, Suster Faustina juga bahkan menderita untuk Rusia. Dia orang Polandia. Bahkan rakyat Polandia banyak menderita gara-gara Rusia. Tapi di sini Suster Faustina juga mau kasih contoh di 818 bahwa dia pun berdoa untuk Rusia. Terjadi 16 Desember 1936. Aku mempersembahkan hari ini untuk Rusia. Aku mempersembahkan semua doaku dan penderitaanku untuk negara yang malang ini. Jadi dia melihat bukan skop kecil ya, bukan apa saja yang berhubungan dengan saya, bukan skop lokal, tapi dia melihat global, seluruh dunia, dan dia melihat Rusia, sehingga dia katakan, aku mempersembahkan semua penderitaanku dan doaku untuk negara yang malang ini. Sesudah komuni, Yesus berkata, aku tidak dapat menanggung negeri ini lebih lama lagi. Jangan membelenggu tanganku, hai putriku. Karena bangsa ini telah membuang Allah keluar dari perbatasan negaranya.
Di satu pihak, Suster Faustina berdoa untuk Rusia karena dia katakan berdoa untuk negara yang malang ini. Tapi di satu pihak Yesus bilang, aku nggak kuat menanggung negara ini lebih lama lagi karena negara ini membuang Allah keluar dari perbatasan negaranya. Dari beberapa contoh yang tadi Suster Faustina sudah berikan, kita mau mengambil kesimpulan bahwa Suster Faustina dalam hal berdoa, dia tidak fokus untuk saya, untuk diri saya, untuk kelompok saya, untuk saya, ya. Tapi dia berdoa untuk mau menanggung penderitaan, mau berkorban untuk mereka yang menderita. Orang-orang yang menderita itu perlu dibantu, perlu didoakan. Untuk yang sekarat, terlebih lagi ya. Tadi cerita anak muda tadi ya. Suster Faustina melakukan banyak hal. Nah, ini mungkin bisa menjadi contoh. Saya mau ulang lagi ya. Tadi dikatakan dia berdoa koronka, selesai doa koronka sakratul mautnya masih berlanjut. Dia daraskan koronka lagi karena diminta, tapi dia tahu harus di treatment khusus, harus spesial. Sehingga dia pergi ke kamarnya, dia mengunci diri, dia bertiarap di depan Allah dan mohon kerahiman untuk si anak muda ini. Dia mendaraskan koronka, dia mengambil salib yang dia biasa pakai, taruh di dadanya, dan dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan melimpahkan kerahimannya. Dan minta supaya janji-janji Tuhan terlaksana terhadap anak muda ini dan juga terhadap mereka yang mendoakan. Selain itu, dia juga berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Dia berdoa untuk negaranya, negara Polandia, tapi dia juga berdoa untuk negara yang memang butuh didoakan. Dalam hal ini, Rusia yang malang, yang membuang Allah. Kalau tidak mengakui Allah, membuang Allah, Yesus sendiri bilang, aku sudah tidak bisa menanggung lagi karena mereka menolak Tuhan. Ini menjadi satu pembelajaran juga buat kita, jangan sampai kita menolak Tuhan. Dan kalau kita tahu ada beberapa orang sekitar kita yang nggak percaya sama Tuhan, kita doakan dia, doa koronka, supaya orang-orang ini kita dorong untuk semakin mendekati Tuhan, supaya dia bisa merasakan kerahiman Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.